Urusan dokumen secara daring termasuk surat izin mengemudi atau SIM akan semakin mempermudah masyarakat. Bagaimana agar masyarakat dapat menggunakan aplikasi perpanjangan SIM online ini agar efektif? Kini kita telah terhubung bersama Dirlantas Polda Aceh Bapak Kombes Pol Diki Sondani dan juga Kepala Ombudsman Perwakilan Aceh Bapak Takwadin. Assalamualaikum Pak Diki dan juga Pak Takwadin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih sudah bergabung bersama kami di Aceh hari ini. Pak Diki, ini untuk SIM ini yang secara online dilakukan secara nasional ini, kapan akan dimulainya Pak Diki? Ya, kalau untuk SIM online ini, ya, ini kemarin sudah di-launching oleh Bapak Kapolri, ya. Nah, untuk seluruh Indonesia memang belum semuanya. Kemarin baru di-launching itu hanya Polda Metro Jaya, Polda Bali, dan Polda Jawa Timur. Nah, kita harapkan nanti polda-polda yang lain juga akan secara bersamaan. Insya Allah dalam bulan April ini juga, semua polda juga akan dilakukan SIM online nanti. Jadi SIM online ini adalah sangat mempermudah bagi masyarakat, ya terutama kaum milenial yang sibuk, namun mereka yang tidak pernah lepas dari gadget. Ya kalau dulu kita datang ke kantor polisi untuk membuat SIM karena SIM kita udah habis atau mungkin SIM baru. Nah sekarang dengan adanya SIM online ini, ya seluruh Indonesia nanti insya Allah maka terutama pegawai negeri dan pegawai swasta, ya mereka bisa menggunakan teknologi ini. Jadi mereka tidak usah capek-capek lagi, tinggal menggunakan sistem online nanti, mereka yang memasukkan data. Apabila mereka ingin perpanjang, tinggal mereka lakukan verifikasi, setelah itu sudah. Maka SIM lebih enaknya lagi sekarang kenapa? Kita kerjasama dengan kantor pos. Iya. Ya, kita nggak perlu datang ke kantor pos, ya kita nggak perlu datang ke Polres, nanti kantor pos, pihak pos yang akan mengirim SIM kita ke rumah. Ya ini salah satu teknologi yang mutakhir lah saya bilang di Indonesia, dan ini satu-satunya negara di dunia yang mempunyai SIM online ini adalah Indonesia. Iya, baik Pak Diki, berarti baru diluncurkannya di Indonesia dan sudah ada di beberapa daerah, namun di Aceh sendiri, kapan untuk warga Banda Aceh atau warga di Aceh ini dapat mulai mengakses pengurusan SIM berdasarkan online ini Pak? Ya, nanti insya Allah untuk Aceh ini kurang lebih hampir 10 hari lagi lah. Ya, 10 hari lagi. Karena memang alatnya juga canggih dan memang karena kan untuk di daerah Jawa ini diprioritaskan. Kenapa di Jawa diprioritaskan, penduduknya juga lebih banyak. Nah, untuk Aceh mungkin kurang lebih 10 hari lagi. Insya Allah rencana saya akan saya launching itu di Unsia. Ya, di Unsia, di mana ada adik mahasiswa nanti, ya kita akan berikan mereka aplikasi untuk SIM online ini. Karena SIM online ini bisa kita buka di Play Store, ya dengan namanya itu Digital Korlantas, ya Digital Korlantas. Begitu kita buka Digital Korlantas, kita akan mengisi aplikasi, termasuk mengisi nama, kemudian nomor NIK kita sesuai KTP, alamat email, dan juga nomor HP yang bisa dihubungi. Jadi nggak bisa orang akan melakukan tindakan-tindakan pemalsuan, dia pasti akan ketahuan karena NIK-nya ada dan nomor HP-nya satu. Ya, jadi nggak bisa sembarangan. Kalau misalkan ada HP 2, kemudian dia coba masuk lagi, ya nggak akan tembus dia. Ya ini sudah di blok supaya pelaksanaan daripada SIM online ini jangan sampai ya dimasuki oleh oknum tertentu. Ya mungkin ada yang iseng pengen buat SIM 2, SIM 3, nah bisa. Baik. Baik, kita beralih ke Pak Takwadin. Pak Takwadin melihat inovasi terbaru untuk pembuatan SIM secara daring. Bagaimana Anda melihat ini, Pak? Ya, yang pertama tentu kami sebagai representasi lembaga negara yang fungsinya mengawasi pelayanan publik ini menyambut baik ya inovasi ini, kreasi ini, ya tentu sepatutnya kita sama-sama memberi apresiasi kepada Korlantas, kepada Polri di bawah jajaran Kapolri baru ya, yang janjinya 100 hari akan ada inovasi-inovasi dan ini merupakan suatu kejutan. Di tepat 100 hari beliau sebagai Kapolri, Pak Jenderal Listio ini memberikan kejutan kepada rakyat Indonesia sesuai dengan janjinya di Komisi 3 pada saat fit and proper test bahwa ini akan sangat memudahkan. Ya, kami memberi apresiasi positif ya, atas di launchingnya SIM online presisi. Ini tentu sesuai dengan
revolusi IT 4.0, ya, di mana semuanya berbasis smartphone, berbasis gadget. Jadi akan sangat memudahkan bagi kaum milenial untuk membuat SIM atau memperpanjang SIM. Nah, ini tentu saja sesuai dengan perintah Undang-Undang Lalu Lintas bahwa jika Anda ingin mengemudi maka harus memiliki surat izinnya. Nah, yaitu SIM, surat izin mengemudi. Nah, untuk membuat surat izin mengemudi ini sudah demikian mudah, ya, berbasis online. Ya, tinggal saja nanti para pemohon SIM, ya, mengisi aplikasi yang sudah disiapkan, kemudian nanti terkait dengan persyaratannya juga sudah ada di sana, ya, termasuk persyaratan pembunuhan psikologis. Dia ada uji psikologis juga yang berbasis online, ya, dengan dokter juga online, pembayaran juga online, semuanya saya kira ini mudah. Jadi kami memberi apresiasi yang tinggi terhadap inovasi ini. Iya. Nah, tentu di Aceh mungkin ada sedikit masalah. Karena saya hadir kemarin pada saat launching dengan Kapolri, bahwa pembayarannya itu dengan menggunakan BNI konvensional. Ya, pengantarannya dengan PT Pos. Nah, ini pada saat pembayaran ini barangkali untuk Aceh, ya, khusus untuk Aceh ini tentu kita ada kendala karena menurut kanun Aceh tentang LKS bahwa di Aceh ini menggunakan bank syariah, tidak ada lagi bank konvensional. Baik. Nah, maka oleh karena itu mungkin Pak Diki perlu berkreasi. Baik, Pak Takwadin. Iya, kepada Pak Diki ini mengenai permasalahan pembayaran secara bank konvensional. Dari Dirlantas Polda Aceh sendiri, solusi apa yang akan diberikan, Pak? Baik, permasalahan kita memang di Aceh ini sekarang semua pembayaran menggunakan syariah. Ya, kita Polri, ya, terutama Direktorat Lalu Lintas ini dulu menggunakan BRI. Nah, itu sangat mudah. Nah, sekarang sudah ada BSI. Nah, banyak sekali pembayaran sekarang ini harus menggunakan BSI. Nah, BSI memang perlu waktu nampaknya, ya. Ini mohon ini juga Pak Ketua Ombudsman supaya BSI ini digenjot juga, supaya mereka juga segera menyesuaikan karena banyak sekali transaksi terutama di Polri menggunakan bahan konvensional ini tersendat dulu ini. Ya, kenapa? Karena sesuai dengan MOU di Jakarta itu memang bahan konvensional. Nah, saya akan berupaya ke Jakarta ketemu dengan Kakor Lantas Polri untuk memecahkan solusi ini. Apakah nanti di Aceh bisa menggunakan pembayaran syariah, yaitu menggunakan BSI. BSI, ya. Ya, kita harapkan nanti bisa solusi ini karena kalau kemarin disampaikan oleh Pak Ketua Ombudsman itu benar. Bank yang disiapkan itu adalah bank BNI dan itu bank konvensional. Nah, sedangkan di Aceh sudah tidak ada lagi bank konvensional. Semua adalah menggunakan syariah. Ya, memang Aceh punya kekhususan mungkin. Nah, oleh karena itu saya akan berupaya ke Jakarta. Saya akan temui Kakor Lantas Polri dengan pihak BSI juga untuk mencari solusi dan juga terutama keterkaitan dengan keuangan juga yang ada di lalu lintas terutama karena Polri Lalu Lintas salah satu lembaga negara di bidang pelayanan publik, ya, kita menghimpun dana PNBP, Pak Ketua, betul. Ya, pendapatan negara bukan pajak. Nah, ini masih kita tampung di BRI konvensional, ya, sedangkan BSI sudah ada. Nah, ini perlu adanya perubahan MOU nantinya antara Direktorat Lalu Lintas Polda Aceh dengan pihak BSI. Ya, ini perlu kita tindak lanjuti, Pak Ketua. Insya Allah, baik, saya secepatnya, Pak. Baik, terima kasih Pak Diki. Karena juga nanti kan terkait e-tilang yang akan berlaku di Aceh kan juga mesti via bank. Ya, jadi baik, terima kasih Pak. Ya. Baik, kita kembali ke Pak Takwadin. Ya, kalau melihat di Aceh sendiri, apakah sudah siap untuk melakukan daring ini, Pak? Kalau kita lihat jumlah internet, ya, jumlah smartphone yang dimiliki oleh warga Aceh, penduduk Aceh, saya kira kita sudah sangat siap untuk itu. Ya, hampir semua di daerah Aceh itu terjangkau internet. Hanya beberapa lokasi saja yang tidak tercover. Maka oleh karena itu saya kira itu soal IT kita tidak ada kendala. Yang terkendala ini hanya soal pembayaran. Maka oleh karenanya saya selaku perwakilan lembaga yang mengawasi pelayanan publik, ya, mendorong pihak kepolisian, pihak Kapolri untuk merevisi MOU-nya agar memasukkan satu lembaga lagi itu BSI. Ya. Karena hari ini kita menerima juga keluhan walaupun tidak ditujukan langsung kepada Ombudsman, tapi dalam berbagai media sosial di Facebook ada begitu banyak, ya, ada ribuan orang yang mengeluh terkait dengan
misalnya tidak operasionalnya BRI, ya BRI syariahnya belum optimal, BSI-nya juga belum optimal. Nah tentu ini kami juga akan berkunjung ke BSI untuk mencari tahu dan menawarkan solusi sehingga tidak merugikan pihak penduduk Aceh. Baik. Ya, kepada Pak Diki sendiri ini Pak, mungkin menjadi pertanyaan juga bagi masyarakat dengan adanya sistem daring ini, apakah pelayanan SIM secara langsung masih tetap dilayani Pak? Tetap ya. Jadi selain daripada sistem online, ya kita juga tetap melayani daripada sistem yang konvensional. Jadi masyarakat datang ke kantor polisi atau datang ke mobil-mobil yang akan memberikan pelayanan SIM keliling. Ya kita tidak bisa menggunakan sepenuhnya dengan menggunakan online. Ya kita kasihan lah artinya kepada masyarakat Aceh yang mungkin datang dari pedesaan, dan mereka mungkin gaptek ya, tidak tahu teknologi ini. Mereka mungkin HP pun hanya menggunakan HP yang bisa SMS saja. Mereka belum punya Android. Nah ini kan kasihan mereka kalau tidak kita layani. Jadi SIM konvensional baik perpanjang maupun baru tetap kita layani. Jadi tidak dihentikan, jadi tetap kita layani dua-duanya. Yang mau menggunakan daring, online boleh, ya, yang menggunakan sistem konvensional juga boleh. Jadi semuanya bisa. Baik. Ya Pak Diki, ini terkait dengan SIM daring ini, nantinya kan ini apakah hanya digunakan untuk perpanjangan SIM atau juga bisa menggunakan SIM baru nih Pak Diki? Karena kita mengetahui pembuatan SIM kan ada tes mengendarai. Nah ini nanti tesnya seperti apa jika menggunakan sistem daring ini Pak? Nah, baik, akan saya jelaskan. Jadi yang pertama, untuk perpanjangan daripada SIM itu sangat mudah. Ya, kita hanya buka aplikasi, kemudian kita mengisi data, nama dan sebagainya, kemudian SIM apa yang akan kita perpanjang, apa SIM A atau SIM C. Nah, kemudian ya kita hanya membuat aplikasi dengan aplikasi kesehatan saja. Ya, nanti ada aplikasi kesehatan juga akan dibuat. Kemudian setelah itu kita tidak usah payah-payah lagi, ya. Kita langsung membayar, kemudian kita membayar, kemudian kapan SIM itu akan diantar ke rumah atau kita mengambil sendiri. Nah, kalau SIM baru, ada upaya dari kita yaitu menggunakan ujian teori secara virtual, ya. Setelah mengisi data, kita akan buat SIM baru, itu ada ujian teori secara virtual, jadi menggunakan daring. Ya, sama seperti anak-anak SMA akan ujian. Ya, itu ada beberapa pertanyaan, mereka harus jawab. Ya, setelah mereka jawab, kemudian ujian teori tersebut dinyatakan lulus, maka yang bersangkutan ya wajib ujian praktek. Karena SIM ini adalah kompetensi. Ya, saya tidak akan memberikan orang yang tidak sesuai kompetensi, karena begitu banyak kecelakaan lalu lintas di Aceh ini ya karena human error. Ya, faktor manusia. Ya, kalau di luar negeri mungkin orang kecelakaan karena salju, licin. Kalau di Indonesia banyak human error karena ngantuk, karena kecepatan dia sengaja, terlalu cepat. Ya, maka saya tetap memperlakukan ujian praktek. Jadi tidak ada ujian praktek menggunakan daring. Ya, tetap ujian praktek, dia datang ke kantor polisi. Nah, tapi enaknya, ya mudahnya pelayanan ini kenapa? Ya kita bisa janjian. Kalau dulu kita datang ke kantor polisi, kita ujian praktek, itu ngantrinya lama. Nah, sedangkan kalau dengan sistem ini, kita kapannya kita bisa. Kita udah tahu lah ujian teori selesai. Kita lulus. Saya mau ujian praktek pada hari ini di Polres ini. Enak sekali sekarang. Jam sekian mungkin disediakan waktu. Jadi kita bisa sedikit ada waktu untuk ujian praktek. Baik, nah, sudah lulus semua, maka akan diberikan SIM. Iya, berarti ujian praktek tetap akan dilakukan dan diharapkan dengan adanya sinar atau pembuatan dan perpanjangan SIM secara online ini dapat mempermudah untuk masyarakat. Pada Bapak Kombes Pol Diki Sondani selaku Dirlantas Polda Aceh dan juga Bapak Dr. Takwadin sebagai Kepala Ombudsman Perwakilan Aceh atas waktu Bapak yang telah menyampaikan informasi dalam Aceh hari ini. Selamat sore, Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik saudara, kita beralih